Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran geografi. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang siklus batuan, kemudian lapisan-lapisan bumi, dan sebagian tenaga endogen, yaitu tektonisme. Nah, sekarang kita masih lanjut ke tenaga endogen selain tektonisme, yaitu ada vulkanisme dan seisme. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata vulkanisme dan seisme. Oke, seperti apa materinya? Simak terus video dari Ustadz. Baik, kita masuk ke materi. Nah, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan vulkanisme dan seisme? Mungkin yang pertama muncul di pikiran kalian ini adalah vulkanisme, ya. Vulkanisme ini biasanya kalian berpikir tentang gunung api. Ya, betul. Vulkanisme ini mengkaji tentang kegiatan vulkaniknya gunung api. Nah, kemudian seisme ini kalian kenal dengan istilah gempa bumi. Ya, seisme ini adalah nama lainnya dari gempa bumi. Oke, kita bahas yang vulkanisme dulu. Vulkanisme ini biasanya Ustadz katakan itu sebuah proses, ya. Vulkanisme itu menurut Ustadz adalah sebuah proses naik dan keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, satu lagi bahwa vulkanisme ini merupakan sebuah proses naik dan keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, biasanya kita sebut sebagai gunung meletus. Nah, gunung meletus itu ya termasuk vulkanisme ini sebenarnya. Oke, di lapisan gunung api, ya, di dalam gunung api itu terdapat beberapa bagian-bagiannya. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini ada batolit. Nah, ini sesuai nomor ya. Batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi, korok, apolisa, pipa kawah. Kemudian yang nomor 8 itu adalah kawah utama, lalu ada kerucut gunung api parasit, dan yang 10 ada kawah samping. Nah, batolit. Nah, kira-kira batolit ini apa? Pernah kenal nggak kalian tentang lapisan batolit ini? Oke, batolit ini, lapisan batolit ini adalah lapisan di mana magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. Nah, jadi nomor 1 ini batolit ya. Ini adalah di mana magma itu menembus batuan. Nah, kemudian membeku. Nah, membeku di tengah jalan. Dia membekunya di sini, nomor 1 ini. Nah, kemudian kalau yang lakolit ini adalah magma yang berhasil menembus di antara batuan sedimen. Nah, ini adalah batuan sedimen. Dia ini magmanya ini bisa menembus batuan sedimen dan kemudian menekan ke atas sampai bagian atas ini berbentuk cembung, tetapi bawahnya datar. Nah, magmanya ini masuk ke batuan sedimen untuk yang lakolit ya, nomor 2 ini. Kemudian setelah di sini dia itu menekan batuan atasnya sehingga dia membentuk cembung seperti ini. Tapi di bagian bawahnya berbentuk datar. Nah, itu untuk yang lakolit. Nah, kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah sil. Nah, sil itu apa? Sil itu adalah magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen. Nah, ini magma yang masuk ke lapisan batuan sedimen. Kemudian dia membeku. Nah, membeku di sini. Setelah masuk ke batuan sedimen, dia itu membeku di dalamnya sini. Nah, itu untuk yang nomor 3 atau sil. Nah, kemudian diatrema. Diatrema ini adalah pipa dari kawahnya. Jadi adalah magma yang bisa menembus pipa ini, kemudian dia membeku menjadi batuan ya, batuan yang ada di pipa letusannya gunung api ini. Itu untuk yang diaterma. Kemudian yang nomor 5, intrusi korok. Nah, korok ini kan mungkin kalian sudah tidak asing ya, soalnya kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa korok itu merupakan gang. Nah, kemudian yang nomor 5 ini, intrusi korok ini adalah magma yang membeku atau membentuk batuan yang berbentuk pipih, karena magmanya ini dia menembus batuannya ini tapi bentuknya pipih ya, makanya dia dikatakan sebagai intrusi korok. Kemudian yang apolisa ini hampir sama dengan yang nomor 5.
dia karena adanya magma yang membeku membentuk batuan amfibi. Tetapi perbedaannya yang nomor 6 dan nomor 5 ya, apolisa dan intrusi korok. Ukurannya apolisa ini dia itu lebih kecil dibandingkan dengan yang intrusi korok, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 7 ini adalah pipa kawahnya ya, pipa kawah. Kemudian yang nomor 8 ini adalah kawah utama ya, kawah utamanya. Dan nomor 9 ini adalah gunung api parasit atau kerucut parasit, karena dia magmanya juga bisa menembus yang di bagian nomor 9 ini. Nah, kemudian yang nomor 10 ini adalah kawah samping. Kawah gunung itu ada yang kawahnya yang di samping, itu biasanya magmanya itu berhasil menembus batuannya ini, atau di atasnya ini, di kawah utama ini ada sumbatan sehingga magma itu mencari jalan keluar yang lain gitu. Dia itu menembus batuan-batuan yang ada di sampingnya sehingga membentuk kawah samping. Nah, seperti inilah bagian-bagian yang ada di dalam gunung api. Nah, kemudian yang warna hitam yang bagian bawah ini adalah dapur magma. Ya, ada dapur magma. Oke. Kita bahas erupsi ya, erupsi gunung ya. Kalau kita mengenal kata erupsi kan kalian sudah tidak asing. Oh, erupsi itu gunung meletus. Nah, biasanya seperti itu. Nah, oke. Erupsi ini Ustadz bagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama kita bahas dulu berdasarkan yang tempat terjadinya biasanya. Kita bahas dulu yang intrusi magma dan ekstruksi magma. Nah, ada in, ada ex. Nah, kalau in itu kan biasanya untuk gampang diingat ya, in itu dalam dan ex itu luar. Lalu apa kaitannya dengan magma? Oke. Intrusi magma dulu deh. Intrusi magma atau plutonisme ini adalah terjadi ya. Intrusi magma ini terjadi apabila magma itu hanya sampai di dalam kulit bumi. Ya, dia tidak sampai keluar ke permukaan bumi. Dia itu hanya terjadi di dalam tanpa keluar permukaan bumi. Nah, itu untuk yang intrusi ya, dalam ya. Jadi dia terjadi di dalam kulit bumi atau di dalam permukaan bumi. Intrusi magma. Nah, sedangkan kalau yang ekstruksi magma ya, ini ekstrusi magma ini dia itu terjadi apabila magmanya berhasil keluar ke permukaan bumi. Nah, kalau tadi kan intrusi kan dia masih di dalam tuh magmanya. Tapi kalau ekstrusi ini magmanya sudah keluar ke permukaan bumi. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham ya perbedaan antara intrusi dan ekstrusi. Intrusi dalam dan ekstrusi luar. Nah, ini terdapat lagi erupsi gunung api berdasarkan sifat dan kekuatannya nih. Nah, kalau yang erupsi gunung api berdasarkan sifatnya dan kekuatan itu ada dua juga. Ada erupsi eksplosif dan juga efusif. Nah, perbedaannya adalah eksplosif ini letusannya besar ya. Eksplosif ini dia mengeluarkan material eflata atau material padatnya gunung api seperti bom. Bom ini batu-batu besar. Kemudian lapili ini berbentuk seperti kerikil dan debu vulkanik. Eksplosif ini bisa terjadi karena dapur magmanya itu sangat dalam ya, dapur magmanya dalam dan gasnya bersifat asam. Itu syaratnya untuk terjadi erupsi eksplosif. Nah, sedangkan yang kedua ini ada erupsi efusif. Nah, kalau yang erupsi efusif ini dia itu berupa lelehan lava ya. Dia hanya berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan-rekahan gunung api. Nah, kalau yang eksplosif tadi kan material padat tuh. Sedangkan yang efusif ini dia itu hanya berupa lelehan lava. Nah, kemudian erupsi gunung api berdasarkan lubang kepundannya ada 3. Kalau yang ini ada erupsi linier ya. Erupsi linier ini dia ini merupakan keluarnya lava melalui celah-celah atau rekan-rekan batuan ya. Jadi lavanya ini keluar melalui celah-celahnya batuan. Nah, sedangkan kalau yang erupsi arenal ya, erupsi arenal ini dia ini terjadi ledakan karena letak magmanya dekat dengan permukaan bumi. Kalau arenal ini dia sampai terjadi ledakan. Sedangkan kalau yang erupsi sentral, nah erupsi sentral ini keluarnya magma melalui lubang yang terbentuk gunung di permukaan bumi. Nah, jadi sentral ini dia itu magmanya keluar melalui kerucutnya gunung di permukaan bumi itu. Nah,
Nah, oke, satu lagi, kalau linear itu dia lavanya keluar dari celah-celah atau rekahan batuan. Kalau arenal ini dia ini terjadi ledakan ya, karena letak magmanya dekat dengan permukaan bumi. Dan kalau yang sentral ini dia ini magmanya ini keluar dari lubang yang terbentuk seperti gunung atau kerucut di permukaan bumi. Oke, erupsi sudah. Nah, kita sekarang masuk ke bentuk-bentuk gunung api ya. Nah, bentuk-bentuk gunung api yang pertama ini adalah gunung api Maar. Kemudian yang kedua ini adalah gunung api Perisai, dan yang ketiga ini adalah gunung api Strato. Nah, untuk yang kita bahas dulu untuk gunung api Maar. Gunung api Maar ini bentuknya ini dia ini memiliki danau kawah atau danau kecil di tengah-tengahnya ini. Ya, dia membentuk seperti danau atau dia memiliki danau kawah. Nah, biasanya gunung api Maar ini terbentuk karena letusannya yang eksplosif ya. Jadi letusannya itu besar. Biasanya yang material yang keluar ini berupa material-material eflata atau material padat, sehingga kawahnya ini lubang atau hancur dan lebar ya. Dia ini membentuk seperti memiliki danau kawah. Nah, itu jadi letusannya ini besar, termasuk letusan atau erupsi eksplosif. Nah, contohnya kalau di Jawa ini adalah di Gunung Lamongan yang ada di Jawa Timur, itu untuk yang gunung api Maar. Oke, gunung api yang kedua ada gunung api Perisai. Nah, kenapa kok dikatakan perisai ya? Ya, karena bentuknya ini dia seperti perisai. Ya, dia disebut sebagai gunung api perisai ini karena dia bentuknya menyerupai perisai. Nah, gunung api Perisai ini dia ini terjadi karena letusan itu berbentuk lelehan ya, lelehan yang sangat cair yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Nah, jadi lerengnya ini terbentuk karena letusannya itu yang cair, dia mengeluarkan lava yang sangat cair gitu ya, sehingga dia membentuk sebagai perisai. Nah, sudut kemiringan lerengnya ini landai ya. Sudut kemiringan itu sekitar 1 derajat sampai 10 derajat. Ini biasanya terdapat di daerah Hawaii, banyak gunung api seperti bentuknya seperti ini, gunung api Perisai. Nah, yang berbentuk seperti kerucut ini adalah gunung api Strato ya, gunung api Strato ya, bentuknya seperti kerucut. Nah, ini terjadi karena letusan dan lelehan yang saling bergantian. Nah, seperti itu. Material-materialnya ini juga mengeluarkan material padat dan cair ya secara bergantian. Contohnya kalau yang strato ini adalah Gunung Merapi. Nah, jadi strato ini uh, ciri khasnya gunung-gunung yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, dia ini contohnya adalah Gunung Merapi, kemudian Gunung Semeru. Nah, itu adalah termasuk gunung api strato. Oke, 3 bentuk gunung api, Maar, Perisai, dan strato sudah kita bahas. Kita lanjut ke uh, bentuk gunung api yang selanjutnya. Bentuk gunung api yang selanjutnya, nah ini ada Hawaii, tipe Hawaii, kemudian ada tipe Pele, kemudian ada tipe Stromboli, nah, lalu ada tipe Merapi, kemudian ada tipe Vincent, lalu ada tipe Vulcano, kemudian ada tipe Peret. Nah, kita bahas dulu untuk yang tipe Hawaii ya. Tipe Hawaii ini. Nah, tipe Hawaii ini dia ini ciri khasnya itu memiliki letusan yang sangat kecil ya. Letusannya itu kecil. Kemudian tetapi intensitasnya itu cukup tinggi, meskipun dia letusannya kecil tetapi intensitasnya itu cukup tinggi. Nah, kemudian lava yang keluar ya, lava yang keluar dari kawahnya gunung tipe Hawaiian ini bersifat sangat cair sekali, sehingga dia ini membentuk sebagai perisai ya, bentuknya seperti perisai. Itu untuk yang tipe Hawaii. Nah, kemudian yang lanjut di tipe gunung api kedua yang ada di bawahnya tipe Hawaii ini adalah tipe Pele. Nah, tipe Pele ini terjadinya seperti apa? Nah, tipe Pele ini terjadi karena adanya penyumbatan nih, adanya penyumbatan ya, penyumbatan di puncak gunung yang berbentuk seperti jarum. Nah, jadi dia ini ada sumbatannya gitu. Nah, kemudian kalau gunungnya tersumbat apa yang terjadi? Nah,
karena gunungnya Pele ini, tipe Pele ini dia tersumbat, nah itu akan mengakibatkan munculnya tekanan yang besar dari magma itu sendiri. Nah, jadi dia ini memiliki tekanan yang sangat besar. Nah, kemudian tekanan itu karena tekanan besar akhirnya terjadilah letusan karena sumbatannya tidak kuat nahan dan di bawahnya diberi tekanan yang besar, akhirnya dia terjadi letusan yang sangat besar. Itu tuh yang tipe Pele. Kemudian ada tipe Stromboli. Nah, tipe Stromboli ini gunung api yang seperti apa nih? Tipe Stromboli. Oke, tipe Stromboli ini interval waktu letusannya itu hampir sama ya, relatif sama. Nah, kemudian dia ini tipe Stromboli ini memiliki tekanan gas yang cukup kecil. Nah, tetapi dia itu terus-menerus mengeluarkan eflata ya, material padat dan gas, kemudian dan juga batu. Dia itu terus mengeluarkan gas dan bahan-bahan eflata atau material eflata. Nah, contohnya di mana nih? Kalau yang tipe Stromboli, nah, kalau yang ada di Banyuwangi ada Gunung Raung. Nah, Gunung Raung itu contohnya tipe Stromboli. Nah, kemudian di bawahnya tipe Stromboli ada tipe Merapi. Nah, oke, tipe Merapi ini. Tipe Merapi ini seperti apa? Nah, seperti yang Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah tuh. Nah, dia ini Merapi ini dia itu memiliki ya, dia tuh mengeluarkan lava yang kental. Jadi lava yang dikeluarkan oleh Merapi ini kental. Nah, sehingga dia dapat menyumbat di mulut kawahnya atau ujung kawahnya. Nah, kemudian karena kental kemudian menyumbat, akibatnya sama, dia memiliki tekanan, ada tekanan yang dari dalam karena kan magmanya mau keluar nih tapi disumbat. Nah, itu mengakibatkan tekanan yang sangat besar. Kemudian setelah keluar, setelah muncul letusan, nah letusannya ini menghasilkan awan panas ya. Jadi letusannya tipe Merapi ini dia menimbulkan atau menghasilkan awan panas yang biasanya masyarakat di sekitar Merapi itu menyebutnya wedus gembel. Nah, jadi memang tipe Merapi ini dia tipikalnya mengeluarkan awan panas atau wedus gembel. Nah, kemudian kita naik nih gambar yang di atas tipe Vincent. Ini ada tipe Vincent. Nah, tipe Vincent dia ini skala letusannya ini termasuk relatif sedang ya, tapi juga intensitasnya juga cukup tinggi. Nah, karena apa namanya, dapur magmanya itu sangat dekat ya, atau dangkal ya, itu mengakibatkan bahwa lavanya yang dikeluarkan oleh gunung api tipe Vincent ini bersifat kental. Nah, biasanya tipe ini dia itu menghasilkan bentukan gunung api strato. Nah, oke, kemudian kita masuk ke tipe vulkan ya, tipe vulcano. Nah, vulcano ini seperti apa nih? Oke. Nah, kalau tipe vulcano ini dia ini kalau meletus ya, itu biasanya mengeluarkan material padat dan cair. Nah, padatnya kan seperti bom, lapili, kemudian cairnya kan seperti lava. Nah, seperti itu. Itu untuk yang vulcano. Nah, tipe vulcano ini merupakan letusan gunung api pada umumnya. Nah, pada umumnya gunung api itu meletusnya seperti yang ada di tipe vulcano ini. Nah, lalu dia itu tipe vulcano ini memiliki dapur magma yang dangkal hingga dalam dan tekanannya itu sedang sampai tinggi lah. Nah, kalian tahu di Jawa Timur ada tipe gunung api vulcano seperti ini, yaitu adalah Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini dia termasuk ke dalam tipe vulcano. Kemudian yang terakhir nih, nah, dilihat dari gambarnya sudah serem ya, tipe Peret. Nah, tipe Peret ini dia ini mengeluarkan material ya, ketika meletus itu mengeluarkan material yang mampu menghancurkan puncak gunungnya ya, sehingga dia itu dapat meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Kaldera ini adalah kawah yang sangat besar. Nah, itu terjadi karena letusan yang sangat besar juga. Nah, kalau di tipe Peret ini dia ini gasnya itu sangat tinggi hingga 80 km. Nah, tingginya itu hingga 80 km kalau yang tipe Peret ini. Di ujung gunungnya itu terlihat seperti awan menggumpal. Itu untuk yang tipe Peret. Jadi letusannya ini sangat besar. Dia dapat menghancurkan sisi-sisi lerengnya. Nah, sehingga membentuk kawah atau kaldera besar ya.
Contohnya di mana nih? Nah, contohnya itu adalah Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau itu masuk ke tipe Peret ini ya. Gunung Krakatau itu ketika dia meletus pada tahun 1883 itu letusannya itu sangat besar sekali. Nah sekarang kita masuk ke gunung api berdasarkan aktivitasnya nih. Oke. Nah, ada 3 gunung api kalau kita lihat berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama adalah gunung api tipe A. Nah, gunung api tipe A ini biasanya disebut juga sebagai gunung api yang aktif. Nah, kenapa kok aktif? Jadi gunung api tipe A ini dia itu aktif masih melakukan kegiatan vulkanismenya. Ya, dia masih memiliki kegiatan vulkanisme yang aktif dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali tahun 1600. Nah, dia ini tipenya ini masih sering mengeluarkan kegiatan vulkanisme, dia aktif sehingga dikatakan sebagai gunung api aktif. Kemudian yang kedua ada gunung api tipe B atau biasanya disebut sebagai gunung api yang pasif. Nah, dia ini masih memiliki gejala vulkanisme. Nah, tapi gunung api ini setelah tahun 1600 itu dia itu belum pernah meletus lagi. Dia belum pernah meletus hingga sampai saat ini. Tapi kegiatan gejala vulkanismenya masih ada seperti gempa vulkanik. Nah, itu masih ada, masih terjadi kalau yang tipe gunung api pasif. Kemudian yang C ada tipe C ini, dia ini gunung apinya itu tidak pernah diketahui loh sejarah erupsinya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan nih sejarah erupsinya, dan tetapi kadang-kadang gunung api tipe C ini masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau. Tapi sampai saat ini kita juga masih belum tahu nih kapan sejarah erupsinya, itu masih belum ada untuk yang gunung api tipe C. Itu gunung api berdasarkan aktivitasnya ya. Nah, gunung tipe A gunung api aktif yang masih aktif melakukan kegiatan vulkanisme. Kemudian yang tipe B gunung api pasif. Nah, gunung api ini masih memiliki gejala vulkanisme tapi masih belum terlihat meletus lagi ketika sudah tahun 1600. Nah, ini dia belum meletus lagi tapi dia ini masih tergolong memiliki gejala vulkanismenya. Nah, kemudian kalau yang tipe C ini kita tidak tahu kapan sejarah terakhir erupsinya. Seperti itu. Kita masuk ke material vulkanik. Nah, tadi kan sudah sering katakan ya material eflata. Nah, kalau material vulkanik ini biasanya dibagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, biasanya kalau yang padat itu disebut sebagai eflata. Jadi ingat ya, padat itu adalah eflata. Nah, apa saja nih eflata itu? Nah, eflata ini juga terdiri dari eflata halogen. Nah, eflata halogen ini dia berasal dari batuan-batuan yang di sekitar pipi kawah yang ikut terlempar. Jadi di samping-samping kawahnya itu batuan-batuannya itu ikut terlempar ketika gunung api itu meletus. Nah, kemudian itu untuk yang eflata halogen. Kemudian kalau yang eflata antogen ini dia ini berasal dari magma sendiri atau dia ini berupa letusan yang piroklastik. Nah, contohnya eflata ini seperti apa sih? Nah, ada bom batu-batu besar itu masuk eflata ya, eflata halogen. Kemudian lapili merupakan kerikil, dia berupa kerikil. Kemudian ada pasir, kemudian debu. Nah, kemudian ada yang cair seperti lava, lahar, dan lahar dingin. Nah, kalian harus tahu perbedaan lava dan lahar. Nah, lava itu adalah magma yang sampai keluar bumi ya. Kalau magmanya dia keluar ke permukaan bumi itu namanya lava. Tapi kalau lahar itu adalah lava yang bercampur dengan material-material lainnya seperti air. Nah, ya seperti air. Kalau lava kan masih belum ada campuran dengan material lain ya. Dia hanya magma yang berhasil keluar ke permukaan bumi. Tapi kalau lahar itu adalah magma yang sudah tercampur oleh material lain seperti air. Nah, kemudian lahar dingin itu semisal lava yang keluar itu terkena hujan. Nah, kemudian jadilah dia lahar dingin. Yang kemarin tuh yang Semeru meletus tuh lahar dinginnya kan masuk ke berita ya seperti banjir bandang gitu. Nah, itu jadi perbedaan lava dan lahar. Jadi di situ ya, kalau lava itu dia adalah magma yang berhasil keluar ke permukaan bumi, itu namanya lava. Tapi kalau lahar dia itu lava yang sudah bercampur dengan material lain seperti air. Nah, itu untuk yang
material vulkanik yang cair. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah material vulkanik yang berupa gas. Nah, biasanya disebut sebagai ekshalasi, ya, disebut sebagai ekshalasi. Dia berupa gas. Nah, material vulkanik yang berupa gas ini terdiri dari apa aja? Nah, ada yang dikatakan sebagai solvatara. Nah, dia ini terdiri dari solvatara. Solvatara dalam material ekshalasi itu seperti apa? Nah, solvatara ini dia itu merupakan gas H2S, ya. Dia itu merupakan sebuah gas yang keluar dari lubang. Nah, sedangkan kalau fumarol yang kedua ada selain solvatara ada fumarol. Nah, fumarol ini merupakan uap air yang keluar dari gunung api, ya. Fumarol itu adalah uap air. Nah, sedangkan Movet ini adalah tempat mengeluarkannya gas seperti CO2. Kita masuk ke gejala pravulkanik. Nah, sebelum gunung meletus, ya, kita itu masih bisa merasakan tanda-tandanya bahwa gunung ini itu mau meletus. Nah, oke, apa saja sih gejala-gejalanya pravulkanik? Yang pertama yang bisa kita rasakan itu adalah sering terjadinya gempa halus, ya. Gempa halus ini adalah gempa yang kekuatannya kecil. Nah, gempa ini biasanya kalau gunung meletus kan biasanya ada gempa vulkaniknya. Nah, jadi di tempat pemantauan gunung api itu ada seismograf. Jadi seismograf itu mencatat bahwa ada gejala-gejala gempa vulkanik nih di sekitar gunung api yang mau meletus itu. Kemudian terdengar suara gemuruh. Nah, jadi kalau magma mau naik ke atau mau keluar ke permukaan bumi, dia kan memiliki tekanan yang sangat besar. Nah, tekanan yang sangat besar itulah yang mengakibatkan suara-suara gemuruh yang ada di dalam gunung api. Nah, jadi kita bisa mendengar. Nah, kemudian suhu di sekitar kawah gunung yang mau meletus itu biasanya naik, ya. Jadi panas suhunya di sana. Kemudian yang keempat sumber air, ya. Sumber air yang ada di daerah gunung api karena suhunya naik atau panas, nah itu banyak yang kering sumber airnya di sekitar gunung api itu. Banyak yang kering. Yang kelima ini biasanya kalau yang paling peka kalau gunung mau meletus itu yang paling peka pertama merasakan itu adalah binatang. Jadi hewan-hewan atau binatang yang ada di sekitar gunung, kalau gunung itu mau meletus dia pasti lari ke daerah yang lebih rendah. Dia bisa menuju ke daerah bawahnya, bahkan sampai ke pemukiman penduduk. Nah, kenapa? Karena memang hewan, ya, atau binatang itu diciptakan dia itu memiliki indera perasa yang sangat peka sekali. Dia bisa tahu bahwa gunung ini itu sudah mau meletus, makanya dia pindah atau mencari tempat yang jauh dari gunung api, mencari tempat yang aman lah istilahnya. Nah, kemudian kalau yang nomor 6, nah, tumbuh-tumbuhan di sekitar gunung itu atau sekitar kawah itu layu. Karena apa? Karena aktivitas vulkanisme itu. Jadi dia itu tumbuhannya itu layu gitu. Nah, kemudian ekshalasinya semakin hebat. Nah, ekshalasi ini akan gas kan. Jadi gunung api itu terus-terusan mengeluarkan material ekshalasi yang semakin hebat. Nah, itu untuk gejala-gejala gunung sebelum dia meletus. Jadi kita bisa merasakan, bisa melihat dan bisa memantau bahwa ini ciri-ciri gunung ini sudah mau meletus nih. Jadi kalau rumah kita di sekitar gunung api, ya harus siap-siap untuk mengungsi gitu, mencari tempat yang lebih aman. Gejala pasca vulkanik. Nah, ini gejala pasca vulkanik yang dimaksud di sini adalah gejala yang ditimbulkan ketika gunung api tersebut sudah meletus, ya, sudah meletus. Oke, yang pertama itu munculnya sumber air panas. Nah, karena kegiatan vulkanik, ya, gunung itu meletus. Nah, biasanya itu muncul sumber air panas di dekatnya gunung itu. Ya, kemudian yang kedua ada munculnya sumber air mineral atau air makdani. Nah, karena proses vulkanisme itu tadi, sehingga bisa menghasilkan sumber air mineral. Nah, kemudian yang ketiga itu munculnya sumber gas, ya, sumber-sumber gas seperti gas belerang dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ini adalah munculnya geyser. Nah, geyser ini kalian tahu atau tidak? Nah, geyser itu apa? Ya, geyser itu biasanya kalau kita lihat itu adalah sebagai sumber air panas yang bisa memancar. Jadi seperti air mancur itu, dia bisa memancar sewaktu-waktu. Nah, jadi gunung api itu ya tidak hanya mendatangkan dampak negatif saja, tapi dampak positif juga seperti munculnya sumber air panas, air mineral. Kemudian kalau meletus kan dia mengeluarkan material seperti bom, batu-batu besar, pasir. Nah, itu kan bisa untuk sebagai bahan-bahan bangunan. Nah, selain itu juga bisa menyuburkan tanah. Nah, itu tidak hanya
menimbulkan dampak negatif saja kalau gunung api meletus ini. Makanya kenapa kok Indonesia itu dia negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, ya tanahnya subur dan lain sebagainya, itu karena kegiatan vulkanismenya di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Nah, proses vulkanik sudah, sekarang kita masuk ke seisme. Ya, seisme ini kita katakan sebagai gempa bumi, ya. Kalau di geografi itu istilahnya seisme. Jadi gempa bumi itu merupakan getaran, ya, getaran di permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Bisa karena pergerakan lempeng, bisa karena gunung meletus, bisa juga karena longsor. Oke, ini adalah klasifikasi gempa berdasarkan penyebabnya. Nah, yang pertama ada gempa tektonik. Ya, gempa tektonik ini dikatakan gempa dislokasi karena dia bisa memindahkan suatu tempat, ya, bisa mengakibatkan tempat itu berpindah. Nah, gempa tektonik ini terjadi karena adanya aktivitas tektonik lempeng, pergerakan lempeng, ya. Nah, gempa ini bersifat kuat dan areanya luas. Nah, jadi kalau tektonik ini karena dia terjadi karena aktivitas tektonik lempeng, jadi kekuatannya gempa tektonik ini sangat besar dan areanya itu sangat luas. Itu untuk yang gempa tektonik. Nah, kemudian yang kedua ada gempa vulkanik. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan vulkanisme atau gunung meletus, ya. Berkaitan dengan kegiatan vulkanisme. Jadi kalau gempa vulkanik ini dia itu tidak sekuat gempa tektonik. Jadi kekuatannya itu sedang dan biasanya areanya sempit, hanya di sekitar gunung api itu saja. Itu untuk yang gempa vulkanik. Nah, kalau yang gempa runtuhan, nah, atau landslide, gempa runtuhan ini terjadi karena runtuhnya tanah atau batuan, ya, karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Nah, gempa runtuhan ini dia itu bersifatnya lemah, ya, bersifat lemah dan areanya itu sempit, hanya di sekitar kejadian runtuhan itu tadi. Nah, contohnya runtuhan itu seperti apa, Ustadz? Ya, contohnya itu kalau kita ke gua kapur. Nah, gua kapur itu bisa runtuh, ataupun ke lorong-lorong tambang. Nah, itu kan kalau lorong tambang itu apa namanya runtuh, itu bisa mengakibatkan gempa, tapi gempanya skalanya sangat lemah sekali, jauh dibandingkan dengan yang tektonik. Itu untuk yang klasifikasi gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Alat pengukur gempa adalah, nah, apa ya alat pengukur gempa? Seismograf, betul ya, kata kalian adalah seismograf. Seismograf adalah alat pengukur gempa. Nah, tadi kan sudah klasifikasi gempa berdasarkan penyebabnya, ya. Sekarang klasifikasi gempa berdasarkan letak episentrumnya. Nah, apa tuh epicentrum? Nah, setelah ini kan kita bahas. Oke, kita bahas dulu klasifikasi gempanya berdasarkan letak epicentrum. Yang pertama ada gempa darat. Ada kata darat, sudah tahu dong epicentrumnya di mana. Ya, epicentrumnya itu berada di darat. Nah, kalau yang gempa laut, epicentrumnya berada di dasar laut. Nah, itu untuk yang berdasarkan letak epicentrumnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi gempa berdasarkan bentuk epicentrumnya. Ada gempa linear. Nah, epicentrumnya itu berbentuk garis, tapi kalau yang gempa sentral, epicentrumnya berbentuk titik. Ini nanti istilah-istilahnya silakan dihafalkan, ya. Kemudian ada klasifikasi gempa berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Nah, ada gempa dangkal, gempa sedang atau intermediate, ada gempa dalam. Yang pertama, gempa dangkal ini episentrumnya itu berada di kurang dari 100 km. Nah, kemudian kalau yang gempa sedang ini hiposentrumnya terletak antara 100 sampai 300 km, sedangkan kalau yang dalam itu lebih dari 300 km. Nah, ada rumus untuk mencari jarak epicentrum, ya. Rumusnya untuk mencari jarak epicentrum adalah gelombang sekunder, ya. Gelombang sekunder dikurangi dengan gelombang primer, kemudian dikurangi 1, ya. 1 ini sudah konstanta, kemudian dikalikan 1 megameter. 1 megameter ini sama dengan 1000 km. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Di dalam rumusnya mencari jarak epicentrum ada gelombang primer, gelombang sekunder. Nah, oke, akan kita bahas di sini gelombang gempa. Yang pertama ada gelombang primer, ya, gelombang primer atau longitudinal. Nah, gelombang primer ini adalah dia itu merambat dari sumber gempa atau hiposentrum ke segala arah. Dia dari hiposentrumnya itu
merambatnya ke segala arah, dan gelombang yang pertama kali tercatat oleh seismograf dan yang paling pertama kita rasakan. Jadi kalau yang gelombang primer ini kalau di dalam seismograf itu adalah gelombang yang paling pertama tercatat, dan kalau yang paling pertama kita rasakan itu merupakan gelombang primer. Nah, kalau yang sekunder, gelombang sekunder atau transversal, gelombang ini mengikuti gelombang primer, biasanya terjadi setelah gelombang primer. Nah, itu kemudian kalau yang ketiga ada gelombang permukaan ya, panjang. Jadi gelombang ini panjang, dia terjadinya di permukaan. Nah, ciri khasnya gelombang permukaan ini adalah dia itu menimbulkan kerusakan. Kita masuk ke skala gempa. Nah, kalau di Indonesia kan biasanya kalau terjadi gempa itu menggunakan skala Richter ya, skala Richter. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dunia itu ada skala Mercalli, kemudian ada skala Omori ya. Kalau skala Omori ini di Jepang. Nah, di Jepang, gempa-gempa di Jepang itu menggunakan skala Omori. Nah, di sini Ustadz bandingkan dengan kekuatan-kekuatan gempa ya. 0 kalau yang skala Richter ini adalah 0 sampai 9 ya, 9 skala Richter itu kekuatan gempanya dari 0 sampai 9 skala Richter. Nah, tapi kalau perbandingannya dengan skala Mercalli ini di Italia. Nah, 0 itu dalam skala Mercalli itu sudah terhitung 1 ya. Nah, kemudian 9 skala Richter itu setaranya dengan 10 skala Mercalli. Nah, itu. Tapi kalau skala Mercalli ini dia sampai tingkat yang kekuatan yang 12 ya. Kalau skala Richter sampai 9 saja. Nah, skala Omori. Nah, skala Omori ini merupakan gempa-gempa yang sangat kuat, nah. Biasanya terjadi di Jepang. Nah, ini aja 5 skala Richter di Indonesia itu sama dengan 1 skala Omori di Jepang. Nah, sama juga seperti 6 skala Mercalli. Jadi kekuatan gempanya skala Richter yang 5 ini, 5 skala Richter dan 6 skala Mercalli ini dalam skala gempa yang Omori itu masih 1 kekuatannya. Nah, bayangkan 5 skala Richter aja sudah sangat terasa kan. Nah, tapi dalam skala Omori itu 5 skala Richter itu masih kekuatannya masih 1. 1 skala Omori ya, setara dengan 1 skala Omori. Kemudian dari yang gempa skala Richter yang paling terkuat ya 9 skala Richter, dalam skala Omori aja masih kekuatan itu masih di tingkat 5 ya. 5 skala Omori itu setara dengan 9 skala Richter. Nah, bayangkan kalau di Jepang itu gempanya sangat kuat sekali. Nah, kalau yang skala Omori ini dia sampai di jadi skala Omori ini adalah skala gempa yang paling kuat. Nah, miliknya Jepang. Di Jepang itu gempanya itu kuat-kuat banget. Istilah-istilah dalam gempa tadi kan kalian sudah mengenal hipocentrum, epicentrum, epicentral, kemudian ada makroseisme. Tadi Ustadz katakan di awal ada hipocentrum. Nah, hipocentrum itu adalah sumber gempa ya. Epicentrum itu adalah sumber gempa. Kemudian kalau yang epicentrum itu adalah garis atau titik di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Jadi di atasnya hipocentrum tegak lurus. Kemudian ada epicentral. Nah, epicentralnya adalah jarak antara epicentrum dengan stasiun gempa ya, pencatat gempanya itu tadi. Nah, kemudian kalau makroseisme, nah makroseisme ini adalah kawasan atau daerah yang memiliki gempa yang sangat kuat ya. Jadi gempanya itu kuat kalau yang makroseisme. Nah, selanjutnya kalau yang mikroseisme itu gempanya kecil. Nah, lalu ada isoseista. Isoseista ini adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan kekuatan gempa atau kerusakan yang sama. Jadi kalau peta, di dalam peta itu ada garis-garis yang menghubungkan bahwa daerah ini dengan daerah A dengan daerah B itu memiliki kerusakan atau kekuatan gempa yang sama. Nah, jadi ada garisnya itu, dia dihubungkan dengan garis yang disebut sebagai isoseista. Nah, kalau yang pleistoseista itu adalah gambar pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di mana gempa itu terkuat. Yang kuat itu di mana aja. Itu untuk yang pleistoseista. Nah, kemudian ada homoseista ya. Homoseista ini adalah garis di peta yang menghubungkan tempat yang mencatat gelombang primer pada waktu yang sama. Jadi tempat-tempat yang mereka mencatat gelombang pertama atau gelombang primer pada waktu yang bersamaan. Oke, baik, cukup sekian penjelasan Ustadz tentang vulkanisme dan seisme. Nah, tadi kita sudah mempelajari
bagaimana bentuk-bentuk gunung api, kemudian apa itu kegiatan vulkanisme, kemudian apa itu intrusi magma, ekstrusi magma, kemudian bentuk gunung api maar, perisai strato. Nah, dan juga kita sudah mempelajari tentang gempa bumi ya, atau seisme. Nah, ada kita mengenal skala Richter, skala Mercalli, kemudian skala Omori. Oke. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kemungkinan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Nah, kalau tenaga endogen kan ada tektonisme, vulkanisme, kemudian ada seisme. Tapi kalau yang tenaga eksogen nanti ada pelapukan, sedimentasi, dan lain sebagainya. Oke. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video Ustadz. Silakan disimak baik-baik materi yang Ustadz sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء